Bapa beli ayat kursi, tempel di dinding. Itu tidak bermakna selama kita tidak menyerahkan diri ke Allah. Jadi perlu pahami itu. Ada orang hari ini hendak baca Quran, tetapi dia mengandalkan dengan stiker-stiker, tempelan-tempelan dinding, buat kaligrafi. Lalu waktu orang datang dia mengatakan apa? Nyo ayatnya menyo dingin dia jin dah, belum berdoh jin. So jin kah dia ni? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah, muliakan bapak-bapak dan ibu-ibu, juga para pengurus masjid, imam masjid, bapak masjid, dan semua pengurus desa yang telah berhadir, dan semoga kehadiran kita terjaga sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada ibu kepada Allah, kita masih membahas tentang cara menghadapi tipu daya syaitan atau godaan syaitan. Yang sudah kita bahas ada dua. Yang pertama, berusahalah beramal dengan ikhlas, karena syaitan tidak bisa menundukkan orang-orang yang ikhlas. Jadi segala amalan usahakan ikhlas karena Allah, semata-mata karena Allah. Yang kedua, berusahalah hidup dengan membaca Quran. Dan ini sudah ditegaskan hadisnya bahwa ternyata Al-Quran secara umum kalau dibaca setiap hari bisa menjaga kita daripada tipu daya syaitan. Nah, kita sambung pelajaran ini, cara menjaga diri dari syaitan yang ketiga, yaitu qira'atu suratil Baqarah. Nah, kalau kemarin kita bahas secara umum baca Quran, sekarang ada ayat-ayat tertentu, surat-surat tertentu yang direkomendasi oleh Rasulullah yang membaca surat itu insya-Allah tidak akan mendapatkan gangguan syaitan. Yang pertama dari surat itu adalah qira'atu suratil Baqarah, baca surat Al-Baqarah, di mana terutama di rumah. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu buyutakum maqabir. Pertama, Rasulullah mengatakan, janganlah engkau menjadikan rumah-rumahmu bagaikan kuburan. Maqabir jamak dari maqbar. Ini maksud jangan jadikan sebagai kuburan. Suasana rumah jangan seperti kuburan. Bagaimana keadaan kuburan? Kuburan itu keadaannya, ini yang dimaksud kuburan bukan alam barzakh. Beda Bapak Ibu. Alam barzakh
kita sudah hidup di dimensi yang berbeda. Dia hidupnya kehidupan seperti kita, berkumpul-kumpul orang yang baik dengan orang yang baik, kemudian orang yang jahat dikumpulkan Allah dengan orang yang jahat. Setiap pagi dan petang akan dipertontonkan surga atau neraka. Itu alam barzakh. Jadi ini hidup kembali di alam barzakh. Nabi tidak menyebutkan tentang barzakh. Nabi menyebutkan jangan jadikan rumahmu bagaikan kuburan. Artinya kuburan secara zahir pandangan manusia. Bagaimana suasana kuburan? Sepi, tidak ada kehidupan apapun, yang ada hanya cahaya dari bulan dan geger jebit kuntilanak, contohnya. Kemudian orang tidak berani melewatinya, tidak bercahaya. Jangan jadikan rumah seperti itu. Tidak ada kegiatan apapun. Ada rumah besar, lampu cukup terang, anak banyak, istri tidak banyak. Satu. Suasananya seperti ramai, ibu anak di sana main PUBG, istri juga di sana sibuk dengan televisi, yang suami juga sibuk dengan komputer, di mana-mana ada makanan. Suasana ramai, tidak seperti kuburan. Tetapi yang dimaksud Nabi, kalau seandainya tidak ada kegiatan agama di dalamnya, itulah kuburan. Walaupun terkesan ramai, tidak ada yang baca Quran, itulah kuburan. Tidak ada yang salat, itulah kuburan. Walaupun terkesan ramai. Jadi jangan jadikan rumah seperti suasana kuburan. Disambung, inna syaitana, sesungguhnya syaitan yang firu minal bait, syaitan akan melarikan diri dari rumah alladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Dipastikan syaitan akan melarikan diri dari rumah yang dibacakan di dalam rumah itu suratul Baqarah. Jadi kita lihat dulu maksud Nabi. Nabi kalau ngomong, Nabi kalau bicara itu kalau di dalam usul fiqh gaya bahasanya disebut dengan jawami al-kalim. Bicaranya padat, tapi isinya itu penuh dengan makna. Kita bicaranya banyak, tapi hana makna. Kita bicara ini, tetapi maknanya kurang. Nabi bahasa beliau padat, singkat, tapi orang kalau menggalinya perlu ilmu. Karena bahasa Nabi adalah bahasa Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi kalau bicara bukan dengan nafsunya, tapi dengan tuntunan wahyu dari Allah. Jadi wahyu Allah ada yang dimasukkan ke dalam Al-Quran, ada yang Allah tidak ingin dirubah redaksinya, tetapi keluar dari mulut Nabi disebut dengan hadis qudsi. Ada model wahyu Allah yang kemudian Nabi mengolah bahasanya, itu disebut dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kali ini mengatakan apa? Inna syaitana, sesungguhnya syaitan melarikan diri. Tadi bicara jangan jadikan rumah sebagai kuburan. Tiba-tiba Nabi nyambung sesungguhnya syaitan. Jadi apa yang dimaksud Nabi? Kalau rumah dijadikan seperti kuburan, tidak ada suasana amalan di dalamnya, yang penghuni rumah itu menjadi penghuni rumah itu adalah syaitan. Kalau rumah sudah tidak terdengar bacaan Quran, maka syaitanlah penghuninya. Tidak ada salat, syaitanlah penghuninya. Jadi bagaimana Ustaz ini? Apakah kami kan tak boleh lagi salat di masjid? Bukan. Kalau salat wajib disuruh ke masjid,
bagi laki-laki. Salat sunnah lebih utama di rumah. Berdasarkan hadis riwayat Bukhari, kata Rasulullah, sallu fi buyutikum, salatlah kamu di rumahmu illa al-fariḍah, kecuali yang wajib. Yang wajib lebih, kalau yang wajib itu semua laki-laki usahakan keluar, kecuali berhalangan. Nifas misalnya contohnya apa. Kecuali berhalangan keluar ke masjid. Getanya berdendam tempat sembahyang, getanya di masjid. Kalau perempuan, banyak hadis yang menyebutkan lebih utama di rumahnya, tapi dibolehkan ke masjid kalau dia tidak menimbulkan fitnah. Dibolehkan. Tapi kalau salat sunnah itu penghias rumah, disuruh di rumah. Tapi lihat-lihat tempat. Kalau dekat rumah kita dengan masjid, salatlah qabliyah di rumah. Salat qabliyah di rumah. Sedangkan salat qabliyah itu yang muakkad itu ada beberapa tempat. Contohnya 2 rakaat sebelum salat subuh. Setelah azan subuh, salat qabliyah subuh itu muakkad. Bahkan pahalanya bisa melebihi dunia dan isinya. Disuruh di rumah. Kemudian salat sunnah qabla zuhur. Itu 4 rakaat muakkadnya. 4 rakaat yang dijamin dapat rumah di surga. 4 rakaat lakukan di rumah. Yang jadi masalah adalah kadang-kadang tidak terkejar. Kalau salat 4 rakaat di rumah walaupun dekat rumahnya, karena terlalu dekat dengan waktu iqamah, tidak terkejar. Makanya orang kadang-kadang apa yang geblung masjid dia. Tapi di masjid juga tidak terkejar 4 rakaat. Padahal sunnah muakkad 4 rakaat qabla zuhur. Ya, sunnahnya 4 rakaat qabla zuhur dan ditambahi 4 rakaat ba'da zuhur. Itu kalau mau dapat fadilah hadis Nabi yang menyebutkan haram tubuhnya disentuh oleh api neraka. Yang setiap hari melakukan 4 sebelum zuhur, 4 sesudah zuhur, haram tubuhnya disentuh oleh api neraka. Syaratnya istiqamah, iktiraf. Bukan waktu keluar gaji 13 saja. Ini sekali solat sudah merasa diri haram disentuh api neraka. Padahal tidur 3 semayang lagi. Maka berat pada itu. Jadi intinya jarak antara azan dan iqamah itu harus disesuaikan dengan fadilah dalam hadis Nabi. Kalau seandainya Nabi mengatakan boleh disuruh salat sunnah 4 rakaat, maka berikan hak untuk jamaah agar bisa melakukan salat itu. Jadi hanya perlu bagadah sebenarnya antara azan dan iqamah itu tidak harus terlalu cepat, karena tidak diatur oleh Nabi sekian menit, tidak ada. Yang ada bahasa Nabi mengatakan, ya Bilal, wahai Bilal, kalau engkau azan fatarassan, iza azanta fatarassan. Kalau azan pelan-pelan, kata Rasulullah. Wa iza aqamta, kalau engkau qamat faltahda, percepatlah. Jadi qamat itu enggak boleh seperti azan. Jadi bahasanya Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, dipercepat bahasanya karena berbeda tujuan. Yang azan tujuan memanggil, yang qamat tujuan membangunkan. Orang sudah ada, tidak perlu lama-lama. Nah, kemudian Nabi mengatakan jarak antara azan dan iqamah itu kira-kira, jadi setelah Nabi mengatakan nanti kalau qamat percepat, namun qamatlah sekira-kira, kata Nabi, qadra, sekira-kira. Orang kalau sudah dengar azan, kalau dia sedang makan, biarkan dia habis makanannya. Kalau dia sedang minum, biarkan dia betul-betul habis minumannya. Kalau dia sedang buang hajat, berikan dia benar-benar waktu sampai habis hajatnya. Berhabis minum. Baik payah berputuh gara-gara qamat. Itu ukuran dalam hadis. Silakan cek hadisnya. Jadi oleh kerana itu enggak ada ukuran pasti. Sesuaikan dengan amalan. Jadi berikan waktu panjang sedikit tidak mengapa. Itu kalau di Masjidil Haram
subuh itu setengah jam baru qamat. Di Masjid Nabawi, bapak yang sudah umrah, setengah jam. Kenapa? Membangunkan orang dari tidur waktu dengar bangkun itu perlu waktu, dia wuduk dan segala macam. Tapi kita tidak perlu sampai setengah jam, Pak. Karena kadang-kadang sampai setengah jam, burung yang kena dengar kembali. Putri, dia penjadian semuanya mana? Itu ada yang mengatakan lagi, sampai dia kuat ke depan, dia teriak ke depan, jadi semayang mana? Sampai begitu kadang-kadang. Tapi aturlah waktu yang kira-kira memberi kenyamanan untuk orang salat. Karena salat sunnah itu penting. Nah, yang paling utama dilakukan di rumah, itu perhiasan rumah. Kecuali beradu dua fadilah. Bagaimana beradu dua fadilah? Yang fadilahnya tidak ada ganti. Dalam kawaid fikih, sesuatu yang tidak ada ganti lebih diutamakan daripada ada gantinya. Contoh, kita salat qabliyah maghrib seharusnya di rumah. Tapi kalau takut terlambat menjadi masbuk atau takut tidak dapat saf awal, karena saf awal ini itu juga fadilahnya luar biasa, sehingga Nabi mengatakan, "Lau ya'lamul mar'u ma fi as-saffil awwal wal azan." Seandainya seseorang tahu apa fadilah, hebatnya, besarnya pahala orang yang berada di saf pertama dan azan. Jadi Rasulullah menggabungkan dua fadilah. Seandainya orang tahu betapa besarnya pahala orang yang berada di saf pertama dan pahala orang yang azan, lastahammu, maka mereka pasti akan berebut. Walau istahammu, walaupun harus diundi, mereka akan undi. Jadi karena berebut-rebut tak dapat semuanya saf awal, kalau seandainya dibuka undian, buka ke dah undi. Siapa yang dapat saf awal ambil nomor. Kalau seandainya diundi, pasti mereka akan mengundi diri. Saking pentingnya dan besarnya pahala orang yang berada di saf pertama. Nah, sekarang beradu. Salat sunnah qabliyah juga lebih bagus di rumah, tapi beradu kalau seandainya tidak pergi cepat ke masjid, tidak dapat saf awal. Di saat seperti itu, karena tidak ada ganti, akhirnya tidak lagi qabliyah. Kalau sesudah salat, sudah ba'diyah. Mau qabliyah lagi, besok tunggu lagi tunggu. Maka di saat itu para ulama mengatakan, bolehlah orang-orang mengejar fadilah sekaligus datang ke masjid untuk qabliyah, supaya dapat saf pertama. Sedangkan dia tinggalkan rumah, tidak mengapa, karena dia tetap dapat qabliyah di masjid. Tapi kalau dia tinggalkan saf awal, dia tidak dapat lagi, kecuali harus tunggu besok. Jadi qabliyah itu seharusnya lebih baik di rumah. Tapi kalau beradu fadilah, boleh datang ke masjid untuk dapat saf awal. Ini bagi yang mau dapat saf awal. Ni mana? Kerja masjid, bagah, duduk bak bintih paling likut. Jadi ini bagaimana ceritanya? Ini bagus salat di rumah saja sudah. Sudah datang cepat, tidak berada di saf awal, berarti tidak ada rencana kejar fadilah. Jadi jemaah berkata Allah SWT, syaitan menghuni rumah yang tidak ada kegiatan amal di dalamnya. Makanya kalau sudah dihuni rumah oleh syaitan, suasana rumah panas, walaupun pasang AC 2 PK. AC di mana-mana, suasana rumah panas. Bagaimana suasana rumah panas? Kadang-kadang tidak ada keberkahan. Suami malas ibadah, kerjanya hanya marah-marah. Istri malas ibadah, kerjanya Facebook dan WA. Anak juga begitu, Allah cabut keberkahan. Disuruh belajar tidak mau, disuruh baca Quran tidak mau. Bagaimana mau baca Quran? Ayah ibunya saja tidak baca Quran. Kerjanya apa? Game. Kerjanya apa? Tablet. Main HP. Kenapa bisa begitu? Syaitan menguasai rumah. Sebentar-sebentar ribut. Suami kalau sudah ribut selalu banting-banting. Banting pintu, banting isteri, banting anak, banting macam-macam. Kulkas sudah 2 kali ganti. Ada ke banting menyesal. Pertama cukup reman waktu banting. Ada banting duduk 5 juta ada. Begitu biasanya orang dikuasai syaitan. Isteri kalau sudah marah, karena dikuasai syaitan rumah, sebentar ribut. Kalau sudah marah minta cerai. Dia cerai dulu. Yang gara-gara Quran kemarin dia cerai dulu.
Gara-gara dia baca Quran baru, dia cerai dong. Baca-baca, ceraikan saya. Jadi ribut urusan hanya begitu-begitu saja. Anak tidak tahan lihat mama dan ibu marah, kemudian melarikan diri. Narkoba, sabu-sabu, punya pacar, tempat pelampiasan, curhat sana sini. Inilah rumah yang dikuasai syaitan. Kenapa? Tidak ada ibadah di dalam rumah. Nabi mengatakan, mau rumah itu dihentikan oleh Allah, syaitan tidak menguasainya, mulailah dengan membaca suratul Baqarah. Kenapa? Begitu terdengar surat Al-Baqarah, yang firu, syaitan segera melarikan diri. Ini kunci, Pak. Kalau bapak dan ibu cari rumah sewa atau baru tinggal di rumah baru, kunci untuk syaitan tidak tinggal lagi di rumah itu, begitu pindah barang, malam pertama tinggal, langsung baca surat Al-Baqarah. Bagi bapak yang tinggal di rumah sewa baru yang sudah lama kosong, karena memang syaitan tinggal di rumah yang tidak ada terdengar kalimah Allah di dalamnya, maka terkesan rumah kosong itu selalu ada penghuninya, ada suara air keran hidup sendiri, kemudian suara urinal di dalam, pada hana-hana urinal. Itu mudah cara musirnya. Langsung baca surat Al-Baqarah. Cara bacanya bagaimana? Ya dengan mulut lah, Pak. Bagaimana cara baca? Makan baca, ngabah baca. Para ulama menjelaskan hadis ini. Mereka mengatakan bacanya tidak mesti satu malam harus habis, karena surah Al-Baqarah itu 2 juz setengah. Kalau satu malam harus habis, jadi malamnya dari bunga dah buat barang ngedek mati dia, tiba-tiba baca surah Al-Baqarah, dong takut mati dalam surah Al-Baqarah tu. Boleh dicicil, yang penting mulai dulu. Habis masuk rumah pertama, bersih-bersih kasur, lalu salat, salat sunnah, witir atau segala macam, lalu kemudian mulailah baca. Bacalah 2, 3 halaman, 4 halaman, sudah lelah berhenti. Besok pagi habis salat subuh sambung sampai selesai surah Al-Baqarah. Syaitan, insya-Allah, kalau Nabi yang mengatakan dia begitu mendengarkan surat Al-Baqarah dibacakan di rumah itu, langsung dia akan melarikan diri. Yang hari ini tidak ada lagi. Kenapa surat Al-Baqarah? Ini bukan bermakna surat lain tidak bisa membuat syaitan takut. Saya sudah bilang di minggu yang lalu, syaitan itu bukan takut kepada ayatnya, bukan takut kepada Qurannya. Karena kalau syaitan takut kepada Quran, tujuan diturunkan Quran untuk dakwah kepada jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau syaitan takut kepada Quran, bagaimana cara mendakwahkan Quran kepada jin? Dalam surat jin disebutkan dulu sekelompok jin diwahyukan oleh Allah kepada Nabi untuk didakwahkan kepada jin, dan jin mendengarkan Quran. Kalau dia takut ke Quran, bagaimana cara dakwahkan? Jadi intinya, syaitan bukan takut ke Qurannya. Syaitan itu takut kepada penyerahan diri kita kepada Allah. Dia takut kepada pemilik kalam itu. Takut kepada pemilik kalam, iaitu Allah. Nah, kenapa kita pula yang dibebaskan oleh Allah daripada syaitan? Karena dengan membaca surat Al-Baqarah, sebenarnya kita sedang meminta perlindungan kepada Allah. Jadi, penyerahan diri ini yang ditakutkan oleh syaitan. Syaitan paling orang yang selalu hidupnya menyerahkan diri kepada Allah. Makanya semua mukjizat Nabi itu keluar setelah puncaknya Nabi menyerahkan diri bulat-bulat kepada kuasa Allah. Waktu Nabi Ibrahim dicampakkan ke dalam api, itu Nabi Ibrahim tidak ada jurus. Dia tidak tahu mau melakukan apa. Dia hanya serahkan diri kepada Allah. Lalu Allah yang mengilhamkan kepada Ibrahim, jangan takut, loncat saja ke dalam api. Lalu Allah segera perintahkan api, kuni bardau wa salaman. Wahai api, jadilah engkau dingin, kemudian selamatkanlah Ibrahim.
Waktu Nabi Musa tidak tahu lagi ke mana di ujung laut, di ujung pantai, dia tidak tahu. Detik-detik itu dia cuma mengatakan, jangan takut, Allah bersama kita. Puncak diri menyerahkan bulat-bulat ke Allah. Ada yang kali. Disitulah Allah berikan kekuasaannya yang paling besar. Dibelahlah laut, Allah yang suruh. Yadrib bi'asaka al-bahr, kata Allah. Pukullah laut, kata Allah. Suruh pukul laut dengan tongkat. Apa yang terjadi? Famfalaka, terbelah laut. Sekarang kita Pak yang tidak terlalu tawakal ke Allah, cuba berdiri di samping pantai, Bapak pukullah laut. Lautnya ada mukara dia kena. Ya. Kenapa? Di sini bermainnya rasa takut syaitan kepada tawakalnya manusia. Begitu dia baca surah Al-Baqarah, dia serahkan diri kepada Allah. Disitulah rasa takut syaitan kepada pemilik surat Al-Baqarah, bukan kepada Quran. Jadi kalau bapak beli stiker Al-Baqarah, surat Al-Baqarah, sabuh rumah dah dipek, dah tulis Al-Baqarah, nyanjin dipek-dipek baknya. Bapak beli ayat kursi, tempel di dinding, itu tidak bermakna selama kita tidak menyerahkan diri ke Allah. Jadi perlu pahami itu. Ada orang hari ini hantar baca Quran, tetapi dia mengandalkan dengan stiker-stiker, tempelan-tempelan dinding, buat kaligrafi. Lalu waktu orang datang dia mengatakan apa? Nyo ayatnya menyo dingin le jin dah, diplung bertuh jin. So jin kah dia ni. Jadi Bapak dari menggunakan Allah Subhanahu Wa Taala. Pahamilah ini. Jadi bukan di situ kekuatannya. Lalu kemudian ulama menjelaskan, kenapa pilihan Allah untuk mengusir syaitan dari rumah surah Al-Baqarah. Di dalam surat Al-Baqarah itu, dalam kitab Tuhfatul Ahwazi, Imam Tirmizi juga menyebutkan di dalamnya lengkap perintah Allah terbanyak dari beberapa ayat, dari beberapa surat ada dalam surah Al-Baqarah. Banyak ulama menyebutkan di dalamnya ada 1000 perintah, 1000 larangan. Kemudian Allah sebutkan tentang kisah nabi-nabinya, ya, mukjizat-mukjizat Rasul. Kemudian Allah ceritakan tentang keindahannya, keindahan surga, kedahsyatan neraka. Ayat itu semua mewakili daripada hukum-hukum ayat daripada berikutnya. Itu alif lam mim saja dari pertama, itu sudah iman tertinggi. Zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Belum apa-apa Allah sudah mengatakan bahawa Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya sama sekali. Menjadi petunjuk kepada orang muttaqin. Allazina yu'minuna bil ghaib, iaitu yang percaya kepada gaib. Kita ini iman tertinggi percaya kepada gaib. Surga gaib, neraka gaib, Allah gaib, malaikat gaib, semuanya gaib, tapi kita percaya. Ini yang ditakuti syaitan. Kalimat pertama sudah menakutkan. Jadi oleh kerana itu, Bapa dan Ibu mengatakan Allah, cara menghadapi tipu daya syaitan yang menguasai rumah kita, bacalah surah Al-Baqarah. Tetapi tidak bisa diwakili dengan radio atau tip. Ada orang hari ini hanya baca menadruk pun, dia tidak baca Quran, tapi dia hidupkan bacaan Syekh Masyari Rashid, Hani Ar-Rifai, Sa'ad Al-Ghamidi, mulai putar di tip besar-besar sampai habis volume. Di dalam rumah 30 juz, enggak mati-mati Pak. Dari malam sampai subuh tidak mati-mati. Surat Al-Baqarah lengkap. Ini tidak berlaku. Pahala dapat kalau dengar. Kalau dengar dapat. Iza quri'a 'alaihimul Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau engkau diam mendengarkan bacaan orang lain, engkau dapat pahalanya, iaitu dapat rahmat Allah. Tetapi kalau untuk berfungsi seperti hadis ini tidak berfungsi. Kenapa? Yang disuruh membaca, bukan disuruh mendengarkan. Kalau putar kip surat Al-Baqarah itu mendengarkan, bukan membaca. Bapak kalau pergi Jumat, sahkah Jumat? Dari rumah Bapak dengarkan azan Jumat pertama. Kemudian RRI menyebutkan khatib hari ini adalah fulan. Oh, naik khatib. Bapak dengar di rumah. Bapak dengar khutbahnya di rumah. Lalu kemudian setelah khatib selesai, Bapak salat bersama imam di rumah. Imam di radio mengucapkan Allahu Akbar. Bapak Allahu Akbar. Apakah sah? Tidak ada ulama yang mengesahkan. Kenapa? Yang disuruh ke Jumat, pergi lihat hadir. Lihat khatib hadir mendengarkan khutbah. Begitu juga mendengarkan Quran di tip berbeda dengan membacanya. Kekuatan mengusir syaitan ada pada saat kita membacanya, bukan mendengarkan tip atau rekaman. Jadi itulah
rahasia yang dikabarkan Nabi untuk mengatasi tipu daya syaitan di rumah. Cuma jangan surah Al-Baqarah terusan. Gara-gara hadis ini ada pengajian, ada baca ada Al-Baqarah, guna belum Al-Baqarah. Ada baca Al-Baqarah, ustaz belum takut menyuhana lu baca, nama belum jenian. Tidak, Pak. Tidak, banyak cara, banyak jurus yang dikatakan Nabi mengalahkan syaitan. Ya, sambunglah bacaan. Jadi jangan terus-terusan seperti itu. Mohon maaf saya katakan Yasin itu baik, tetapi bukan Yasin terus-terusan yang dibaca. Bacalah sampai khatam, bacalah sampai khatam, ulang lagi, baca khatam, ulang lagi. Mana cara baca Quran? Jadi insya-Allah mudah-mudahan ini yang pertama yang kita bisa kabarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya berhenti di sini. Sudah 30 menit. Ada pertanyaan apa? Tidak ada? Tidak, Ustaz. Ya, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Katanya surat Al-Baqarah yang paling jitu ayat 40, yang paling mantap. Surat Al-Baqarah ya. Baik. Di antara surat Al-Baqarah yang paling jitu yang mana? Yang paling mantra. Yang mana? Terima kasih banyak Bapak. Bapak dan Ibu yang mulia, ini yang disuruh baca satu surat. Jadi semua satu surat itu mantra penuh. Cuma nanti ke depannya belum saya bahas hari ini sebenarnya. Sebenarnya mau saya bahas, cuma hasil kalau saya bahas semuanya, Bapak bisa dipecat dari kantor. Harus tidak kantor ini. Di antara surat Al-Baqarah ada 2 tempat yang dikhususkan Nabi. Tapi kita nantilah ke depannya kita detilkan. Yang pertama surat Al-Baqarah ayat 255. Surat ayat kursi. Itu yang difadilahkan oleh Nabi. Yang kedua akhir surat Al-Baqarah, amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Itu ada hadis khusus yang memuliakan lagi tentang kehebatan surat tersebut. Itu yang paling mantrapnya di dalam surat Al-Baqarah. 2 ayat itu. Tapi pada intinya urusan usir pertama yang harus pakai bombardir habis-habisan Pak. Dari awal. Jadi jangan baca hanya ayat kursi saja. Dari awal baca dari alif lam mim. Untuk amalan sendiri di antara surat Al-Baqarah itu. Ya, itu nanti kita detailkan insya-Allah di pertemuan yang akan datang. Dan insya-Allah ini banyak sekali Bapak cara penjagaan dari syaitan yang kadang-kadang kita tidak tahu menan cara. Jadi kita sibuk dengan melakukan macam-macam yang tidak berdasarkan petunjuk. Tapi hanya gada-gada jadian, maka pelajarilah yang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terjamin. Insya-Allah terjamin. Baik, sedikit-sedikit kita akan bahas. Mudah-mudahan ini ada sekitaran lebih mungkin hampir 30-an cara yang dikasih tahu oleh Nabi. InsyaAllah 2021 habis. InsyaAllah. Jadi kita bertemu kembali insyaAllah di bulan yang akan datang, Kamis pertama dan Kamis kedua, insyaAllah. Dan mudah-mudahan yang hadir hari ini Allah telah catat pahala untuknya, Allah berkahi keluarganya, dan semoga Allah SWT mempertemukan kita kembali di dalam surga-Nya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.